Satu sistem yang memungkinkan hutan tetap tumbuh dan masyarakat tetap sejahtera. Ketemu lagi bersama saya, Damar Suda, di Voice of Forest. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menyelami satu cerita yang menurut saya sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, dan seringkali luput dari perhatian kita. Sebuah kisah tentang bagaimana hutan dan manusia bisa hidup berdampingan, saling menguatkan dan tumbuh bersama. Topik kita kali ini adalah perhutanan sosial. Mungkin Anda bertanya, sebenarnya apa itu perhutanan sosial? Perhutanan sosial adalah sebuah program dari Kementerian Kehutanan yang memberikan akses legal kepada masyarakat di sekitar hutan, baik hutan negara, hutan hak maupun hutan adat, untuk memanfaatkan hutan secara bijaksana. Tujuannya sederhana, namun sangat kuat, meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian hutan. Konsepnya memadukan tanaman hutan dengan tanaman pertanian atau perkebunan, bahkan usaha wisata melalui sistem tumpang sari atau agroforestry. Satu sistem yang memungkinkan hutan tetap tumbuh dan masyarakat tetap sejahtera. Untuk melihat bagaimana program ini berjalan nyata, mari kita menuju sebuah desa kecil nan asri di lereng puncak Bogor, Desa Cibulau. Di sini ada kelompok tani hutan yang sudah cukup dikenal. Kelompok tani hutan Cibulau Hijau. Saya berkesempatan bertemu dengan Pak Kiryono, Wakil Ketua Kelompok. Beliau adalah tokoh yang menjadi penggerak, agen perubahan, dan bukti bahwa ketika masyarakat diberi kepercayaan, mereka bisa menjaga hutan lebih baik dari siapapun. Perkenalkan, nama saya Kiryono, biasa dipanggil Yono. Saya dari Kampung Cibulau, dari kelompok tani hutan Cibulau Hijau dan LMDH Puncak Lestari. Perjalanan kami dari tahun 2000 dan 99-2000 kita terbentuk di kelompok KPL, kelompok peduli lingkungan, sebelum menjadi KTH. Nah, KTH sendiri terbentuk di tahun 2008 sampai hingga sekarang. Dan waktu awal kita dari ada program PHBM, pemberdayaan bersama masyarakat, tapi sekarang dengan adanya perhutanan sosial, kita pakai program perhutanan sosial. Sebenarnya sama sih intinya. Kelompok Cibulau Hijau menanam kopi Robusta dan Arabica, berdampingan dengan pohon-pohon hutan lokal seperti Rasa Mala, Puspa, Saninten, dan Baros. Luasnya mencapai 600 hektar. Bayangkan, hutan yang dulu kritis, kini tumbuh kembali bersama kopi-kopi berkualitas. Dulu kita nanam pohon endemik sebelum ada tanam kopi. Cuman waktu tahun 1999-2000 orang tua kami menanam kopi dan kita banyak pembelajaran di situ. Karena dengan adanya kopi tumpang sari di bawah pohon ini sebenarnya tujuan kita itu menjadi jebakan orang menebang pohon secara tidak langsung. Tapi ternyata benar, setelah pohon besar, kopi juga udah pada besar, orang nggak mau nebang pohon pada situ. Kalau pohon endemik kita banyaknya di sini seperti suren atau apa yang ada di sini lah, seperti Rasa Mala ataupun pohon-pohon puspa, itu banyak kita melakukan penanaman di sini. Tapi ke depannya dan kita lakukan untuk saat ini, kita lebih pengkayaan itu justru banyaknya kita ke pohon-pohon buah ya. Kalau sekarang pohon buah alpukat sama nangka yang paling cocok di kawasan sini, karena pohon yang lain nggak ini. Kenapa pohon buah tersebut selain pengkayaan juga masyarakat punya rasa sangat memiliki ya terhadap pohon tersebut, karena ada nilai ekonominya juga gitu. Setelah antar 3, 4, 5 tahun ke depan tuh selain kopi juga ada hasil lain seperti nangka tersebut. Dari 600 hektar itu, sekitar 120 hektar sudah menghasilkan panen kopi setiap tahun. Produksinya mencapai 45 ton, dengan cita rasa yang khas dan aroma yang dikenal sebagai kopi Cibulau. Tidak hanya harum, tapi juga menyimpan cerita perjuangan masyarakat setempat. Robusta itu di ketinggian 1000 mdpl ke bawah, tapi kita tanam di sini 1400 sampai 1500 mdpl, yaitu salah satu kepleset. Tapi ternyata dari ketinggian tersebut mempunyai cita rasa yang lebih unik lagi, karena faktor ketinggian atau faktor unsur hara itu sangat mempengaruhi juga untuk cita rasa terhadap kopi tersebut. Jadi menjadi keunikan tersendiri seperti itu. Pengolahan kopinya masih tradisional. Biji dijemur di bawah matahari dan digiling secara manual. Meski sederhana, hasilnya justru menjadi daya tarik tersendiri. Pemerintah daerah pun turut membantu dengan menyediakan alat pengering bertenaga surya untuk mempercepat proses pasca panen. Penjualan kopi, baik biji maupun bubuk, dilakukan langsung kepada para pedagang yang datang ke desa.
Namun, cerita Cibulau tidak berhenti di kopi. Masyarakat kemudian mengembangkan eduwisata konservasi. Dan, percaya atau tidak, peminatnya datang bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga mancanegara loh. Para wisatawan diajak berkeliling kebun kopi, ditemani pemandu lokal yang menjelaskan bagaimana sistem agroforestry bekerja, bagaimana kopi dan tanaman hutan saling melindungi, menjaga kelembapan tanah, dan memperkuat konservasi hutan. Di akhir kegiatan, setiap peserta diajak menanam pohon hutan sebagai simbol komitmen untuk ikut menjaga alam. Mereka juga pulang membawa souvenir kecil sebagai kenang-kenangan. Di bawah kepemimpinan Pak Kiryono, masyarakat Cibulau telah berubah. Dari yang dulu memandang hutan sebagai tempat mengambil kayu, kini menjadi penjaga hutan yang bangga akan apa yang mereka lakukan. Dan mereka merasakan langsung manfaatnya. Pendapatan meningkat, hutan kembali lestari, dan desa mereka semakin hidup. Kelompok Tani Hutan Cibulau bukan hanya cerita sukses. Mereka adalah bukti nyata bahwa perhutanan sosial bisa menjadi masa depan pengelolaan hutan Indonesia. Selaras, adil, dan berkelanjutan. Sekian dulu cerita kita hari ini tentang perhutanan sosial. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan membuka cara pandang baru bahwa hutan tidak harus dikorbankan untuk kesejahteraan. Hutan bisa tumbuh bersama manusianya. Sampai jumpa lagi bersama saya, Damar, di Voice of Forest episode berikutnya.